Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Marine Solution. Kali ini kita akan sama-sama belajar salah satu produk dari Garmin Marine, yaitu GPS Map 585 Plus. Seperti apa fitur-fitur yang tersedia di 585 Plus dan bagaimana cara menggunakannya. Nantinya kita akan belajar bersama-sama. Nah baik, pertama-tama untuk mengaktifkan GPS Map 585 Plus kita ini, kita bisa menekan tombol powernya kurang lebih selama 3 detik seperti ini. Nah, oke baik, sambil kita menunggu untuk displaynya sedang loading, saya akan sedikit memperkenalkan di GPS Map 585 Plus kita ini, dia mempunyai slot penyimpanan memori di sebelah sini. Dia ada 2 slot penyimpanan dengan kapasitas dari 2 slot ini itu untuk keduanya maksimal di 32 GB. Nah, seperti itu. Dan untuk GPS Map 585 Plus sendiri ini sudah dilengkapi dengan antena internal juga. Nah, jika tampilannya seperti ini, teman-teman bisa tekan select untuk masuk. Nah, ini merupakan tampilan menu utama dari GPS Map 585 Plus. Nah, untuk pertama-tama teman-teman bisa mengatur, biasanya teman-teman menyesuaikan terlebih dahulu satuan yang ingin digunakan. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa masuk ke pengaturan, lalu teman-teman bisa masuk ke satuan seperti ini. Nah, teman-teman lalu bisa masuk ke unit system, lalu custom. Nah, untuk menyeting bagian satuan khusus ini. Nah, semisal kedalaman teman-teman biasanya menggunakan apa, jarak biasanya teman-teman gunakan apa, dan juga kecepatan biasanya teman-teman menggunakan apa, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman bisa kembali ke menu utamanya. Nah, baik. Oke, jadi di 585 Plus ini itu dia membutuhkan suplai tegangan atau membutuhkan power sebesar 12 volt DC. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakannya, harap untuk memahami bahwa 585 Plus ini membutuhkan tegangan maksimal 12 volt DC. Nah, untuk memaksimalkan penggunaan dari 585 Plus teman-teman, pertama itu kita harus memahami bagaimana sih caranya bernavigasi atau fungsi dari GPS 585 Plus sendiri, yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman menyimpan titik atau spot-spot tertentu yang berpotensi banyak ikannya. Dan agar ketika teman-teman ingin bernavigasi ke sana, itu teman-teman tidak membuang-buang waktu lagi, ataupun teman-teman tidak boros dalam penggunaan bahan bakar teman-teman. Oke baik, kita akan langsung masuk. Teman-teman untuk melihat navigasinya, bisa masuk pada bagian navigasi, seperti ini, lalu bisa tekan select. Nah, di sini teman-teman pertama-tama bisa untuk menyimpan lokasi tanpa harus mengunjungi lokasi tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa menggeser, semisal teman-teman ingin menyimpan sebuah titik tertentu. Nah, semisal di sini. Nah, contohnya teman-teman ingin menyimpan titik ini. Nah, ketika teman-teman ingin menyimpan, teman-teman cukup menekan mark seperti ini kurang lebih selama 3 detik. Nah, lalu teman-teman bisa mengedit. Nah, silakan untuk menyimpan namanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini kita kasih nama satu semua ya. Nah, untuk penyimpanan nama serta simbolnya ini itu tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Dan untuk kedalamannya itu biasanya nantinya ketika kita menghubungkan transducer atau sonar atau yang biasa kita kenal sepatunya, itu akan langsung terlihat atau terdeteksi di bagian ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa kembali. Nah, lalu biasanya ketika teman-teman ingin bernavigasi ke titik yang telah teman-teman simpan, teman-teman tidak harus untuk masuk ke bagian navigasi seperti ini. Ketika teman-teman berada di menu utama ataupun berada misalnya sedang dalam mode tradisional seperti ini dan ingin bernavigasi ke sebuah titik, teman-teman cukup tekan go to ini. Nah, teman-teman tekan go to ini, lalu di situ akan tampil beberapa titik yang sudah teman-teman simpan sebelumnya. Nah, kita misalnya tadi menyimpan yang angka 1 ini semua.
Cara bernavigasinya teman-teman cukup tekan select. Nah, di situ akan ditampilkan rute untuk menuju ke titik yang teman-teman sudah simpan tadi. Nah, seperti ini. Di situ udah ada rutenya. Jadi tentunya ini akan mempermudah teman-teman ketika ingin berkunjung ke sebuah titik. Dan nantinya itu teman-teman tidak akan membuang-buang waktu lagi atau berputar-putar untuk mencari titik yang ingin teman-teman tuju. Semisal teman-teman misalnya menaruh rompon pada sebuah lokasi, jadi teman-teman bisa langsung menandai lokasi rompon teman-teman. Jadi ketika ingin bertolak ke sana kembali, itu tidak harus berputar-putar lagi membuang-buang bahan bakar, melainkan teman-teman bisa langsung memilih lokasi yang sudah disimpan sebelumnya. Nah, seperti itu. Setelah kita tahu bagaimana cara menyimpan titik dan bernavigasi ke sana, untuk tambahan di 585 Plus ini sudah dilengkapi dengan merekam peta kontur sendiri. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa masuk ke bagian navigasi tadi, lalu bisa menekan menu. Nah, di situ akan ada quick draw kontur seperti ini, teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin mulai merekam, nantinya teman-teman pastikan untuk memasukkan memori untuk menyimpan data yang nantinya akan teman-teman rekam. Nah, setelah itu teman-teman bisa select untuk mulai merekam. Nah, nantinya teman-teman bisa sambil berjalan seperti ini. Dan ketika nantinya di sini ada garis lingkaran ini berwarna merah, itu perekaman teman-teman mungkin sedang terkendala. Mungkin daerah yang teman-teman lewati itu merupakan daerah yang berbahaya. Semisal ada karang yang dangkal atau karang yang berdekatan dengan permukaan air, seperti itu teman-teman. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa kembali seperti ini. Nah, teman-teman bisa hentikan perekaman. Nah, lalu teman-teman bisa melihat peta kontur yang telah teman-teman rekam ketika tadi menyimpannya dengan nama apa misalnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, setelah tahu fitur-fitur atau penggunaan dari, nah ini yang telah teman-teman rekam tadi sebelumnya. Nah, ini yang kita rekam tadi sebelumnya, teman-teman. Nah, ketika kita sudah paham bagaimana cara bernavigasi, teman-teman selanjutnya kita bisa mengenali salah satu fitur utama dari 585 Plus ini, yaitu dia sudah bisa menggunakan Fishfinder. Apa sih fungsi dari Fishfinder? Di Fishfinder ini pada mode tradisional teman-teman bisa gunakan untuk melihat ikan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di Fishfinder ini bisa kita gunakan untuk melihat ikan, misalnya dia berada di kedalaman berapa atau di spot mana yang berpotensi banyak ikannya, sehingga kita tidak harus membuang-buang waktu lagi ketika menurunkan joran, ataupun ketika kita tahu ikannya ada di kedalaman berapa meter, joran yang kita turunkan itu sudah bisa kita perkirakan untuk menurunkan di kedalaman berapa meter, seperti itu teman-teman. Nah, untuk di sini sebelum kita tampilkan simbol ikannya, di sini kita bisa lihat teman-teman, untuk daerah yang seperti ini itu merupakan dasaran dari laut di mana kita sedang berada. Dan untuk tempat yang seperti ini, nah untuk simbol yang seperti ini teman-teman, kalau dia biasanya itu full merah, itu biasanya merupakan sampah, potensinya itu merupakan sampah. Sedangkan ketika dia terlihat ada merah dan di tepiannya itu ada hijau dan kuning, itu biasanya potensinya adalah ikan, teman-teman. Nah, bagaimana sih Fishfinder ini bekerja untuk membaca ikan? Jadi Fishfinder kita itu akan menangkap gelembung yang keluar dari dalam mulut ikan, teman-teman. Jadi itu yang akan dipancarkan ke sonar kita sehingga terdeteksi di bawah itu ada ikan atau tidak. Baik teman-teman. Untuk di 585 Plus sendiri ini itu sudah dilengkapi juga dengan fitur simbol ikan. Jadi
itu akan sangat membantu teman-teman untuk melihat tampilan ikan di display teman-teman. Cara untuk menampilkan simbol ikannya, teman-teman bisa tekan menu, lalu masuk ke pengaturan sonar, lalu masuk ke bagian penampilan seperti ini, lalu bisa mengaktifkan simbol ikannya. Nah, untuk simbol ikan sendiri di sini teman-teman itu ada 4 penampilan. Ya, yang pertama yaitu menampilkan simbol ikan tanpa kedalaman dan juga tetap menampilkan dari tangkapan original sonarnya. Lalu yang kedua ada penampilan simbol ikan dengan menampilkan kedalaman ikannya, serta menampilkan tampilan utama dari sonar. Yang berikut itu ada tampilan simbol ikan tanpa menampilkan simbol utama dari tangkapan sonar dan juga tanpa garis kedalamannya. Lalu selanjutnya juga penampilan simbol ikan yang hanya menampilkan simbol ikan dan garis kedalamannya saja. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang ini teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa masuk kembali ke menu tradisional kita. Nah, jika kita sudah mengaktifkan simbol ikan, maka tampilan yang terlihat di display sonar kita itu akan terlihat seperti ini. Jadi ketika terdeteksi adanya ikan yang ditangkap dari sonar, itu nantinya akan terlihat adanya simbol ikan di display kita. Nah, dan untuk tampilan lain yang ditangkap oleh sonar atau tampilan original dari sonarnya itu juga akan tetap ditampilkan teman-teman. Jadi ketika ada tumbuhan di bawah laut yang misalnya warna biru kuning seperti ini, itu biasanya potensinya adalah tumbuhan teman-teman. Itu juga tetap akan terlihat. Nah, seperti itu. Nah, terlihat seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga ada tombol gain. Apa sih fungsi dari tombol gain ini? Tombol gain ini bisa kita gunakan untuk mengatur gemah ataupun noise yang didapatkan dari tangkapan sonar kita. Misal seperti ini. Nah, ketika kita naikkan gainnya, maka tampilan dari detail di bawah dasaran laut itu akan terlihat lebih detail, namun akan terlihat seperti gema atau noise seperti itu. Nah, selain adanya fitur tradisional dari GPS Map 585 Plus ini, sudah ada tampilan clear view juga. Jadi dengan menggunakan satu sonar atau satu sepatu, itu kita bisa mendapatkan 2 fitur, yaitu tradisional dan clear view. Nah, untuk tampilan clear view-nya itu seperti ini. Di tampilan clear view ini teman-teman, itu digunakan bukan untuk melihat ikan. Karena pada tampilan clear view ini ikan tidak akan terlihat. Tapi untuk teman-teman yang biasanya menaruh rompon, melihat sebuah kontur dasaran itu akan sangat membantu. Nah, jadi semisal teman-teman ingin menaruh rompon, teman-teman bisa memperhatikan di mana kontur dasaran yang rata atau yang memungkinkan untuk ditaruh rompon. Karena ketika ditempatkan di tempat yang miring seperti ini, tentunya rompon teman-teman nantinya bisa jatuh ataupun bergeser ke bawah. Nah, dan itu akan menyulitkan teman-teman untuk jika nantinya ingin mencari rompon teman-teman seperti itu. Di clear view juga itu akan membantu teman-teman untuk melihat area tumbiran ataupun area yang dimana ada tanaman-tanaman lautnya. Karena biasanya di pinggiran atau di tepian area yang biasanya ada tumbuhan ataupun ada karang, biasanya banyak ikan-ikan kecil yang mencari makan di area tersebut. Dan ketika ada ikan kecil, biasanya ikan-ikan besar akan ikut datang untuk memangsa ikan-ikan kecil tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, ketika menggunakan satu sonar atau satu sepatu, satu transducer, itu kita sudah mendapatkan 2 fitur yang sangat membantu teman-teman dalam melihat ikan dan juga melihat sebuah kontur dasaran. Begitu. Nah, adapun keunggulan dari 585 Plus ini, yaitu layar yang sudah multi display. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan tradisional dan clear view secara bersamaan, itu sudah disupport oleh 585 Plus. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, untuk menampilkan tampilan clear view dan tradisional itu sudah disupport oleh 585 Plus. Jadi teman-teman tetap bisa melihat
tampilan viewfinder atau tampilan sonarnya, dan juga tetap bisa memantau kontur dari dasaran. Ataupun ketika teman-teman ingin bernavigasi dan tetap melihat viewfinder teman-teman, itu sudah tersedia juga teman-teman di sini. Nah, jadi teman-teman bisa sambil bernavigasi dan juga tetap bisa sambil melihat tampilan dari tangkapan sonar teman-teman. Nah, tentu ini akan sangat membantu teman-teman dalam mencari ikan. Nah, demikian mungkin video yang bisa kita sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan teman-teman dalam menonton video ini. Dan jangan lupa jika teman-teman ada kendala terkait dengan alat dari kami Garmin Marine, bisa langsung info ke kami. Dan jika ingin menanyakan apa sih keunggulan-keunggulan lainnya yang mungkin bisa kita sampaikan di video ini, itu cuma singkat. Tapi kalau teman-teman ingin menyempatkan untuk bertanya, teman-teman bisa kunjungi Instagram kami di Marine Solution Era. Di situ nantinya teman-teman bisa saling tanya-tanya kepada kami dan nantinya tentu akan kami berikan informasi yang teman-teman butuhkan terkait dengan produk-produk dari Garmin Marine. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.